Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kembali lagi. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga Allah memberi rahmat-Nya kepada kita, pemahaman-pemahaman tentang pembelajaran di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, yaitu pembelajaran yang keempat. Yang pertama membahas tentang bahasa Indonesia, menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Kemarin kita sudah membahas daur hidup hewan. Salah satunya adalah ikan. Nah, pagi hari ini kita akan membahas daur hidup hewan kupu-kupu. Tapi sebelum itu, langkah-langkah untuk menceritakan daur hidup hewan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu kita mengamati daur hidup hewan dengan seksama, dengan teliti. Ya, kita amati dengan teliti, kita amati dengan baik, dengan seksama. Setelah itu, kita pahami setiap tahapan yang dilalui. Ada alur-alur, ada tahapan-tahapan yang harus kita pahami. Yang ketiga yaitu menceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. Setelah kita mengamati dengan seksama daur hewan itu dan kita pahami setiap tahapannya, lalu kita menceritakan secara urut. Ya, secara urut tahapan-tahapan daur hidup hewan. Yang keempat, menggunakan kosakata yang sesuai, menggunakan kata-kata yang tepat, menggunakan kosakata yang sesuai. Contohnya ini, daur hidup kupu-kupu. Coba perhatikan daur hidup kupu-kupu. Yang pertama adalah telur, yang kedua ulat, yang ketiga kepompong, dan yang keempat adalah kupu-kupu. Pola yang berulang-ulang itu disebut siklus atau daur hidup atau pertumbuhan, perkembangbiakan hewan. Daur hidup kupu-kupu. Tadi kita sudah melihat daur hidup kupu-kupu. Yang pertama adalah daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Yang kedua, setelah beberapa hari telur, kupu-kupu menetas menjadi ulat. Yang tadi awalnya telur menjadi ulat, ya. Setelah itu ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Dari telur menjadi ulat tadi, setelah menjadi ulat ini memakan daun-daun hijau yang masih muda sehingga lama-kelamaan akan menjadi ulat yang besar. Setelah menjadi ulat, dia akan berdiam diri beberapa hari atau beberapa saat dan membentuk sebuah kepompong. Nah, setelah itu kepompong akhirnya retak dan keluarlah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, coba ceritakan setiap tahapan pada daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, ini ya. Yang kedua, yaitu PPKM. Menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Menjaga persatuan itu penting bagi kita. Bagaimana persatuan itu tetap terjaga? Kita harus memberi saran yang baik ketika ada teman kita yang salah. Nah, apa tugas kita? Apa kewajiban kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Yang pertama yaitu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saling memberi, saling menolong, dan sebagainya. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Nah, dengan kita memberi, dengan kita menolong, nanti kerukunan di dalam atau mungkin di kelas atau mungkin di masyarakat itu akan terwujud. Rukun, tidak saling bertengkar, tidak saling bermusuhan. Cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan di sekolah bagaimana? Nah, caranya adalah salah satunya yaitu
mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Ketika ada teman yang susah, kita tolong, kita bantu dengan memahami pelajaran itu tadi. Bekerja sama mengumpulkan uang untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Ketika ada teman kita yang sakit, ketika teman kita ada yang terkena musibah, kita mengumpulkan uang, berdonasi, dikumpulkan untuk membantu teman tadi yang sakit. Memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Ketika kita salah, terus teman kita memberitahu, kita harus menerima dengan lapang dada. Oh, ternyata saya ini salah. Nah, diingatkan teman kita juga harus menerima saran dari teman kita. Nah, menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargainya. Ketika ada teman salah, kita memberi saran, itu adalah salah satu dari kita menyayangi teman kita. Ya, gitu ya. Nah, kita harus menghargai saran atau pendapat mereka. Begitu juga ketika ada teman kita menyampaikan pendapat, kita juga harus menghargai pendapat mereka. Tidak boleh menyalahkan langsung, tapi kita harus menghargai. Kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada mereka sebagai wujud rasa sayang kepada teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila yang kedua. Sila yang kedua, Nah, cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Saat diskusi, angkat tangan sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Ketika ada teman kamu memberikan saran, jangan dipotong langsung ucapannya. Dengarkan dulu. Setelah itu, kita bisa menerima, kita bisa memberi saran kembali kepada teman yang memberi pendapat tadi. Terima kasih anak-anakku. Pagi hari ini kita belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.